Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin ala sayyidina ajma'in amma ba'd. Wa ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atillaha lakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabih al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Jamaah sidang Jumat Masjidil Al-Manar rahimahumullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib menghibau khususnya pada khatib pribadi dan umumnya pada jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa ialah dua variabel terpenting dalam hidup kita untuk kita implementasikan kedekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam marilah kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ialah potret orang besar, potret orang agung yang tidak ada yang dapat menandingi kebesaran. Dalam buku bestsellernya Michael Hart yang berjudul 100% of Personality, 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh dalam peradaban dunia, menempatkan Nabi Muhammad yang paling berpengaruh dalam peradaban dunia. Nabi Muhammad ialah potret pemimpin yang sangat cinta kepada umatnya. Sebagai bukti di akhir penghujung hidupnya, yang dipanggil adalah kita semua, ummati ya ummati ya ummati, ya umatku ya umatku ya umatku. Sangat berbeda dengan pemimpin-pemimpin dunia lain. Salah satu pemimpin revolusi Jerman, Hitler, saat di akhir penghujung hidupnya, yang dipanggil adalah istri tercintanya, bukan pengikut-pengikut setianya. Napoleon Bonaparte pun juga sama seperti itu. Saat di akhir penghujung hidupnya, yang dipanggil adalah istrinya, bukan pengikut-pengikut setia. Tetapi Nabi Muhammad SAW saat di akhir penghujung hidupnya, yang dipanggil adalah kita, ummati, ummati, ummati. Begitu cintanya beliau kepada umatnya, karena tidak mau terpecah belah. Nabi Muhammad adalah sosok pemimpin yang begitu agung, membawa mukjizat besar, sunnah dan juga Al-Qur'anul Karim. As-sunnah ialah perkataan dan perbuatan Nabi yang patutlah kita laksanakan agar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kitab suci Al-Qur'anul Karim ialah kitab suci umat Islam yang gaya religiusnya bisa membuat Umar bin Khattab yang terkenal garang, ganas, bisa tunduk, menangis, patuh setelah mendengar ayat suci Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, Al-Quran janganlah dijadikan pajangan saja di rumah kita. Kita pelajari artinya, kita pelajari maknanya, kita implementasikan firman-firman tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sidang Jumat Masjidil Al-Manar rahimahumullah. Maka oleh karena itu kita bersyukurlah punya pemimpin hebat seperti Nabi Muhammad SAW. Berbicara syukur secara linguistik, secara al-lughah, secara bahasa, asal dari kata syukur ialah syakar, ialah berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia. Dalam bukunya Tafsir Al-Ajar karangan Profesor Dr. Hamka, bahwasanya bersyukur secara istilah, berucap terima kasih secara lisan maupun perbuatan. Oleh karena itu, agar kita selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita bersyukur.
Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada mesin tercanggih untuk menghitung nikmat, dapat saya katakan tidak ada yang dapat menghitung nikmat Allah dari kita lahir sampai detik ini. Jangankan dari kita lahir, dari kita bangun tidur tadi pagi sampai detik ini pun begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala seperti yang tercerahkan dalam firman Allah Al-Baqarah ayat 152, "Wajkuruni ajkurkum washkuruli wa la takfurun." Yang artinya maka ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku pun akan ingat kepadamu. Tetapi bila kamu mengkufuri, bila kita kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku, kata Allah, maka bila kita tidak bersyukur pada Allah atas nikmat yang Dia berikan pada kita, kita termasuk orang-orang yang ingkar. Lalu apa hukumannya bagi manusia yang tidak bersyukur kepada Allah SWT? Dalam surat lain, surat Ibrahim ayat 7, Allah Ta'ala fi kitabir Al-Karim, wa istadirakum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasadid. Ajarku sangat penting Allah. Bila kita bersyukur maka Allah berjanji akan mendapatkan nikmatnya. Tapi kalau kita mengkufuri, inna azabi lasadid, sungguh ajab sangat penting Allah. Oleh karena itu, bila kita ingin terhindar dari ajab-ajab Allah, patutlah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 manfaat bagi manusia yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu dijauhkan dari penyakit iri, penyakit dengki. Dalam jurnal-jurnal ilmiah kedokteran yang saya baca, sebagian besar penyakit-penyakit medis berawal dari penyakit hati. Tetangga kita beli motor bagus, kita iri. Tetangga kita beli mobil yang lebih bagus, kita iri. Dan itulah awal penyakit-penyakit hati. Dan nanti terimbang berkasih ke penyakit-penyakit medis. Dan yang kedua, manfaat bagi kita yang selalu bersyukur ialah kita selalu merasa cukup. Manusia itu makhluk sosial. Manusia itu makhluk yang berinteraksi. Tidak ada rasa puasnya. Bila kita dikasih pendapatan sekian, kita ditambah pendapatan kita lagi bertambah. Dikasih jabatan yang ini ingin ditambah, dikasih yang ditambah lebih terus tidak ada rasa puasnya. Oleh karena itu diawali rasa syukur agar kita selalu cukup apa yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, nikmat kita untuk bersyukur ialah kita dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang ketiga ini saya yakini tidak ada manusia yang tidak ingin masuk surga. Pasti semua ingin masuk surga. Oleh karena itu patutlah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Dia berikan kepada kita. Kalau kita dikasih penyakit, dikasih masalah, dikasih musibah, itu pun kita harus selalu bersyukur. Kenapa? Karena itu adalah momentum untuk kita dikurangi dosa-dosa kita terdahulu. Yang keempat, bila kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala akan ditambahkan nikmat iman dan takwa kita. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menambahkan nikmat-nikmatnya. Oleh karena itu, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita. Jamaah sidang Jumat Panjil Al-Ma'ar rahimakumullah. Ada 3 tahapan manusia untuk bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah bil-lisan. Biasakanlah diri kita untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin secara lisan, kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang kedua ialah dengan bil qalbi, dengan hati. Bila kita merasa puas, merasa cukup atas nikmat yang Allah berikan, kita tidak mengeluh di dalam hati, itu tandanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ialah bilhal, dengan perbuatan. Ini yang paling berat. Diawalilah dengan anggota tubuh kita. Kita dikasih mata oleh Allah, gunakanlah untuk melihat yang baik-baik. Kita dikasih telinga, kita gunakanlah mendengar yang baik-baik.
Kita dikasih mulut, kita gunakanlah mulut kita berbicara yang baik-baik, jangan menggunjing, jangan bergibah dan lain-lain. Kita diberi kaki oleh Allah, gunakanlah untuk melangkah ke arah yang baik-baik. Dan kita diberikan tangan oleh Allah, gunakanlah untuk memegang yang baik-baik. Memeganglah yang hak kita, janganlah kita mencuri, apalagi korupsi, karena itu adalah perbuatan yang Allah benci pada kita. Jamaah sidang Jumat, Majid Ketamana Rahimahullah, marilah semoga kita menjadi insan manusia yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tingkatkanlah selalu iman kita tingkatkanlah selalu Islam kita, agar kita menjadi insan manusia yang bermanfaat, yang berguna bagi negara dan juga agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawati innahu was-sami'ul 'alim wa rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah yang meruntuhkan penjagaanmu. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami yang mendatangkan bencana ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang merusak karunia-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang menurunkan bala-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kami menghampirimu dengan zikir padamu ya Allah. Kami memohon pertolongan-Mu, kami bermohon padamu dengan kemurahan-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami kehambaan-Mu ya Allah. Sempatkanlah kami untuk selalu bersyukur padamu ya Allah. Bimbinglah kami selalu untuk mengingat-Mu ya Allah. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi wa dzikrullahi akbar.